Apa? Sedang cari angin. Tubuh Chi Mingkun tiba-tiba membeku. Setelah cukup lama, akhirnya Chi Mingkun dengan terus terang membuka bibirnya, bertanya dengan sorot mata yang sedikit bingung, apa yang baru saja dikatakan orang itu. Apa aku sudah salah dengar? Itu artinya kita menang. Mata Qi Yuan berkaca-kaca, Kak Mingkun, mobil kita melaju cepat, jauh dari mobil mereka bahkan, kita tidak bisa melihat bayangan mobilnya. Chi Mingkun terdiam dalam waktu yang cukup lama, dan setelah beberapa saat kemudian dia tiba-tiba berkata, persetanlah. Segera, mobil Lamborghini berwarna biru muda dan Lin Xiang kembali ke puncak gunung satu persatu. Su Yan bahkan tidak turun dari mobil, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, siapa berikutnya, cepatlah. Wajah Zhang Ziyi tampak sedikit tidak tenang. Lin Xiang turun dari mobil, langkahnya lambat, dan sorot matanya penuh rasa tidak percaya. Dia berkata kepada Lu Chang yang akan bermain, hati-hati, anak ini jahat, aku disusul olehnya, bahkan sebelum aku bisa melihatnya dengan jelas. Haha, kau sudah meremehkan musuh, kan? Lu Chang tersenyum acuh tidak acuh, tunggu saja, aku akan membantumu membalas dendam. 3 menit kemudian, Lu Chang juga keluar dari mobil dengan sia-sia, wajahnya juga penuh rasa tidak percaya, aku sudah benar-benar memperhatikannya. Apakah anak itu hantu? Cepat, ini akan memakan waktu lebih dari 10 menit. Su Yan mendesak, dan menguap karena bosan. 3 menit kemudian, Wang Lin, yang menempati peringkat ke-7 di tingkat balap nasional, turun dari mobil dan menghela nafas. Aku baru menyadari sekarang bahwa peringkat ini adalah nama palsu, dan Master sejati tidak membutuhkan hal-hal seperti ini sama sekali. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia pergi begitu saja tanpa belas kasihan. Lin Xiang dan beberapa rekan lainnya meminta maaf kepada Zhang Ziyi, lawannya benar-benar terlalu kuat, aku akan mengembalikan uang yang sudah aku terima. Kemudian Lin Xiang dan beberapa orang lain juga ikut pergi. Zhang Ziyi hanya terdiam, wajahnya penuh kebingungan, semuanya terjadi terlalu cepat, dia belum bisa memproses apa yang sudah terjadi, dan mengapa semua orang menghilang. Zhang Ziyi yang masih kebingungan melihat Chi Mingkun mendekat dengan arogan, dan menyindirnya dengan apa yang pernah dia katakan sebelumnya. Zhang Ziyi, jika kau setuju untuk kalah dan keluar dari lingkaran balap, jangan menangis dan menolak untuk mengakui kekalahan. Wajah Zhang Ziyi berubah seketika. Qi Gui tidak tertarik dengan apa yang terjadi setelah pertandingan itu, sehingga dia langsung berlalu pergi ikut bersama mobil Su Yan. Dalam beberapa hari terakhir, baik tim Qi Gui dan tim Qi Yan tidak hadir di kampus untuk mempersiapkan kompetisi tingkat provinsi. Qi Gui tidak mengganggu Sun Yanyan dan yang lainnya, dia langsung pulang ke rumah dan mendiskusikan kemajuan proyek dengan rekan-rekannya di institut. Di malam hari, Fu Xi mengetuk pintu rumah Qi Gui, Xiao Gui membukakan pintu, tetapi Fu Xi tidak bergerak masuk. Fu Xi mengenakan jaket panjang berwarna terang, bersandar malas di kusen pintu. Sosoknya yang ramping, wajahnya yang halus dan tampan tersembunyi di dalam kegelapan, hanya mata Phoenix di balik sepasang lensa yang memantulkan cahaya. Melihat Qi Gui yang menatapnya curiga, ujung jarinya sedikit terpaut, dengan suaranya yang elegan dan lembut, seakan-akan bisa menyentuh lubuk hati orang yang mendengarnya, dia berkata, Nona Qi, keluarlah, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Qi Gui terdiam, dan setelah beberapa saat, dia dengan tenang menolak, tidak mau. Ayolah, ini adalah jalan pegunungan yang sangat menantang. Jalan ini baru saja diperbaiki dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan banyak pembalap dari seluruh dunia datang untuk mencobanya. Nada suara Fu Xi pelan dan mata Phoenix-nya tersenyum, apa kau yakin tidak mau pergi? Qi Gui terdiam sesaat, mengapa akhir-akhir ini banyak pria yang memaksanya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan balap? Sampai dia masuk ke mobil Fu Xi, Qi Gui masih memikirkan pertanyaan ini di kepalanya dan masih bingung. Ngomong-ngomong, Nona Qi, kita pertama kali bertemu saat kau masuk ke mobilku waktu itu. Fu Xi melihat ke samping, menatap gadis yang duduk diam di kursi penumpang dengan kepala tertunduk, dan berkata dengan sedikit emosional, takdir manusia benar-benar luar biasa, kan? Qi Gui masih memikirkan pertanyaan dalam hatinya, dan ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berkata tanpa sadar, memang, terakhir kali aku pikir takdirku denganmu hanya sebatas 3 yuan saja. Ternyata tidak disangka, kau menawarkan berbagai diskon, dan diskon di belakang yang tidak pernah selesai, rasanya aku benar-benar ingin berhenti. Ucap Qi Gui lagi di dalam hati. Fu Xi terdiam, lalu dia tersadar itu adalah kesalahannya karena mencoba berbicara romantis dengan gadis yang memiliki hati sekeras baja dan datar. Fu Xi memutuskan tetap diam dan menutup mulutnya, mobil melaju selama hampir 1 jam, dan akhirnya mereka sampai di kaki gunung. Ternyata Qin Sheng sudah menunggu di sana, dan di sampingnya ada mobil Ferrari yang sudah dimodifikasi dengan sangat baik. 2 orang bos yang sesungguhnya. Qi Gui bertanya-tanya dalam hati. Mau bertanding, ucap Fu Xi sambil membuka sabuk pengamannya dan mengetuk-ngetuk alat kemudi mobilnya dengan jari-jarinya yang ramping. Yang kalah, harus setuju dengan permintaan dari pemenang tanpa syarat, bagaimana jika begitu? Qi Gui mengangkat alisnya sedikit, dia tidak tertarik untuk bertanya lebih lanjut pada Fu Xi tentang apa yang Fu Xi inginkan, yang Qi Gui inginkan hanyalah segera berkompetisi di jalan pegunungan yang menantang itu.
Gui menjentikkan jari di tangan kirinya dengan ringan, menekan kegembiraan dan desiran darah di hatinya, lalu mengangguk setuju, oke. Gui turun dari mobil, berjalan ke mobil Ferrari, dan dengan sopan menyapa Qin Sheng. Qin Sheng memperhatikan Gui yang duduk di dalam mobil, membungkuk, dan hendak mengajarkan fungsi kunci di mobil Ferrari itu. Bagaimanapun, Nona Chi baru saja dijemput dari pedesaan, jadi dia pasti tidak pernah menyentuh mobil kelas atas seperti itu. Pada akhirnya, belum sempat Qin Sheng berbicara, Gui sudah menyalakan mesin dengan terampil. Qin Sheng terdiam. Dia berubah pikiran, kalau begitu, apakah Anda ingin? Petik 1. Mencoba jalan 2 putaran untuk membiasakan diri Anda dengan pengoperasiannya. Sebelum kata-kata itu dia ucapkan, mobil Gui sudah melaju dengan indahnya, berhenti tepat di sebelah mobil Fusi. Qin Sheng lagi-lagi tercengang. Alis Fusi yang tampan sedikit terangkat, dan mata Phoenix yang biasanya gelap itu kini menyala. Saat Fusi menonton video Gui sebelumnya, dia merasa bahwa cara menyetir Gui sangat rapi dan indah, tetapi dia tidak berharap bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, karena itu pasti akan lebih menakjubkan. Satu-satunya yang bisa membuatnya merasa luar biasa, sebelumnya adalah, si pemburu, itu. Fusi berpikir sejenak, tetapi melihat gerakan Gui kepadanya, dengan ibu jari dan jari telunjuk Gui menunjuk ke arah depan dengan 3 jari lainnya ditekuk di telapak tangannya, gerakan itu bagi Fusi sangat elegan. Fusi pun terkejut. Gerakan ini, juga merupakan gerakan yang sering dilakukan oleh pemburu. Gerakan itu berfungsi untuk memberi isyarat pada lawan agar melaju duluan. Untuk sesaat, dia bahkan merasa bahwa di hadapannya sekarang ini adalah sang pemburu. Segera setelah itu, Fusi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, membuang pikiran aneh itu dari benaknya. Gui pernah mengatakan bahwa pembalap favoritnya adalah pemburu, pasti dia sudah mempelajari kebiasaan atau kesukaannya juga. Pikir Fusi dalam benaknya. Fusi menarik kembali pikirannya dan menyalakan mobil terlebih dahulu. Gui tidak pernah melintasi jalanan ini, dan dia benar-benar membutuhkan Fusi untuk memimpin. Meskipun Fusi meminta Gui untuk bertanding, dia tidak benar-benar ingin bertanding, dia hanya ingin mengambil janji Gui untuk menyetujui permintaan apapun dari pemenang tanpa syarat dari bibir Gui. Pada awalnya, dia masih tertarik untuk mengagumi cara pengoperasian mobil Gui yang indah di balik kaca spionnya, tetapi saat dia melaju, tiba-tiba dia merasakan sedikit tekanan. Sangat jelas bahwa posisi Gui masih dikalahkan olehnya, mobil Gui masih jauh di belakang. Tetapi Fusi sama sekali tidak berani lengah, dia merasa jika dia lengah sedikit saja, dia akan tertinggal jauh oleh Gui. Petik 1. Ini seperti mimpi buruk saat didominasi oleh pemburu saat itu. Setelah menuruni jalanan gunung, Gui tidak dapat menyalip mobil Fusi dengan mulus, tetapi perasaan Fusi tetap tidak bisa tenang. Ketika dia turun dari mobil, jelas ada lapisan tipis keringat di dahinya. Gui juga turun dari mobil, mata aprikotnya yang gelap tampak penuh bintang saat ini dan bersinar dengan terang, ini permainan yang sangat menarik. Gui memandang Fusi dengan perasaan agak tidak puas, mau bertanding lagi. Sudah lama, sejak terakhir kali Gui menyentuh mobil balap kelas atas dan sekarang dia baru terbiasa dengan pengoperasian spesifikasi mobilnya. Fusi terdiam, keringat di dahinya tertiup angin malam yang dingin, membuatnya merasa sedikit kedinginan. Dia tiba-tiba mulai menyesali permintaan, pertandingan, bodohnya. Fusi melihat harapan yang tersirat jelas di wajah Gui, gadis yang selalu tampak tenang dan bahkan sedikit acuh tidak acuh. Untuk pertama kalinya Gui menunjukkan emosinya dengan sangat jelas di depan Fusi. Dia tidak bisa menolak. Malam itu, Fusi dan Gui memainkan 6 pertandingan, dan Fusi memenangkan 5 pertandingan. Untuk beradaptasi dengan mobil ini, Gui mengubah gaya mengemudinya yang biasa, dan selalu tertinggal dari Fusi. Untuk mengimbangi Gui, Fusi juga mengubah metode mengemudinya. Setelah pertandingan ke-6 selesai, kedua mobil diparkir di kaki gunung berdampingan. Fusi keluar dari mobil, bersandar malas di bagian depan mobil, dan menatap Gui dengan senyum di wajahnya. Gui juga bersandar di bagian depan mobil, lengannya bertumpu pada kap mesin, pipinya yang putih dan lembut sedikit memerah karena kegembiraan, memecah ketenangan yang biasa, tetapi dengan pesona yang berbeda. Fusi memandangnya dalam-dalam, tersenyum dengan bibir tipis, dan memujinya tanpa ragu, seperti yang diharapkan dari penggemar. Hunter, kamu meniru gaya balapnya setidaknya 8 poin, aku merasa sangat tertekan. Gui si, Hunter, asli berkata, kamu benar-benar penggemar, Dewa Kematian, kamu hampir meniru gaya balapnya dengan sempurna. Fusi si, Dewa Kematian, asli ikut tertawa kecil, bagaimanapun aku adalah penggemar beratnya. Kedua bos saling memandang dan tersenyum, benar-benar menghilangkan kebenaran dengan mengarang skenario sendiri di dalam otak mereka. Siapa yang layak untuknya? Malam semakin larut, Fusi mengantar Gui pulang. Saat Fusi kembali ke rumahnya, Qin Sheng berkata dengan ragu, Tuan Fu, bukankah Anda bermaksud membawa Nona Chi untuk melihat langit yang penuh bintang dan pemandangan malam yang indah di kaki gunung? Kenapa kencan romantis seperti itu berubah menjadi balapan yang sengit di antara keduanya? Lanjut Qin Sheng dalam hati. Fusi melepas kacamata dengan jari-jarinya yang ramping dan tersenyum dengan mata Phoenix-nya yang indah.
aku paham dia bukan tipe orang yang romantis, dan hal yang disukai wanita biasa tidak berguna untuknya. Fusi berbicara lagi dan tidak bisa menahan tertawanya. Qin Sheng, menurutmu wanita yang begitu unik seperti Qi Gui, selain aku, siapa lagi yang layak untuknya? Qin Sheng tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin ini bisa disebut sebagai fans berat, kan? Rumah keluarga Qi. Di meja makan, Qi Yan berbicara tentang kompetisi dalam beberapa hari terakhir. Mendengar itu Zhao Yuexiu sangat senang Qi Yan berhasil memenangkan posisi pertama di kompetisi universitasnya. Qi Changjing juga sangat senang. Keluarga Qi membicarakan hal ini untuk waktu yang lama. Hanya Qi Mingkun yang menundukkan kepalanya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Qi Yan memperhatikan ada yang salah dengan kakaknya itu dan dia bertanya dengan prihatin, "Kak, ada apa denganmu? Apakah sedang tidak enak badan?" Qi Mingkun kembali sadar dan menggelengkan kepalanya, "Bukan apa-apa, aku hanya berpikir, kakak kita, dia sangat misterius dan kuat." Mendengar Qi Mingkun berkata seperti itu, ekspresi Zhao Yuexiu langsung memudar, "Kita sedang berbicara tentang sesuatu yang bahagia, kenapa kau malah menyebut namanya?" Qi Yan tertegun sejenak, lalu menatap Qi Mingkun dengan ragu, "Kak, kakak kita yang kau maksud adalah Kak Qi Gui." Qi Mingkun menatap Qi Yan dengan jujur, siapa lagi selain dia? Jari-jari Qi Yan menggenggam sumpitnya semakin erat. Qi Yan tidak pulang ke rumah hanya dalam beberapa hari, bagaimana bisa sikap Qi Mingkun menjadi sangat berubah? Ketika Qi Changjing mendengar apa yang dikatakan Qi Mingkun, dia lebih khawatir, memangnya ada apa? Qi Mingkun menceritakan kisah pertandingan kemarin. Qi Changjing sedikit mengernyit, tetapi sebelum dia berbicara, Qi Yan berkata dengan terkejut, "Kakak, dia pergi ke pertandingan balap denganmu." Tetapi kelompoknya memenangkan posisi kedua, dan 3 orang lainnya dalam kelompok itu sedang sibuk mempersiapkan diri untuk pertandingan kompetisi provinsi. Semuanya ada di lab, bagaimana dia punya waktu untuk menonton pertandingan? Qi Mingkun seketika terkejut, kelompoknya maju ke posisi kedua. Kalau aku tahu aku tidak akan mengganggunya. Apa yang harus aku lakukan jika hal itu bisa mempengaruhinya? Qi Yan tidak menyangka Qi Mingkun akan bereaksi seperti ini. Qi Yan tidak merespon untuk sementara waktu. Zhao Yuexiu mendengus dingin, Qi Gui bisa menempat posisi kedua pasti itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu semua karena 3 orang lainnya memang cukup hebat. Qi Yan mengerutkan bibirnya, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dan berkata perlahan, "Jadi, sepertinya selama kompetisi kampus, Kak Qi Gui tidak terlalu banyak berpartisipasi." Qi Mingkun tidak peduli dengan semua itu, dia kembali berkata, "Menumpang menang itu juga sebuah keterampilan. Beberapa orang bahkan tidak bisa menentukan tempat untuk menumpang." "Qi Mingkun, apa kau sudah salah minum obat hari ini?" Zhao Yuexiu membanting sumpitnya, "Kenapa kau membentak adikmu hanya demi Qi Gui?" Qi Mingkun menjulurkan lidahnya dan tidak berbicara apa-apa lagi. Qi Yan tersenyum lembut, "Tidak apa-apa, Ma, itu hal yang baik bahwa kakak dan adik bisa rukun." "Betul itu." Qi Changjing juga ikut berbicara, "Itu adalah hal yang baik bagi sebuah keluarga untuk menjadi rukun dan harmonis." Senyum di wajah Qi Yan membeku, dia menundukkan kepalanya, menutupi matanya, dan perlahan mengambil piring dan sumpitnya lagi. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Kompetisi provinsi diadakan di kota berikutnya, dan Liu Yiwei tiba sehari sebelumnya bersama kelompok Qi Gui dan Qi Yan. Kelompok dari universitas lain juga sudah berdatangan. Ada lebih dari 80 orang, semuanya mulai check-in ke hotel yang telah dipesan oleh universitas setempat 1 hari sebelumnya. Ketika Sun Yanyan dan yang lainnya mendorong koper mereka dan melihat ke dalam kamar yang sudah ditentukan, mereka segera meledak marah, "Ini ruangan untuk dihuni manusia. Bukannya ini penganiayaan. Ayo pergi." Suara Sun Yanyan menjadi lebih keras karena marah. Semua orang di sekitar melihat ke arah mereka. Setelah melihat tampilan ruangan itu, terlihat ekspresi yang berbeda-beda, ada yang cemberut, dan ada juga yang menyombongkan diri. Ruangan itu tidak hanya kecil, tetapi juga tidak memiliki ventilasi udara, hanya ada jendela kecil di dinding sebelah kiri, bahkan terlihat gelap dan suram di siang hari. Saat itu Liu Yiwei sedang mengurus Qi Yan dan kelompoknya, ketika dia mendengar suara Sun Yanyan dia segera bergegas menuju arah datangnya sumber suara. Liu Yiwei mengerutkan kening ketika melihat ruangan itu, "Kamar ini tidak layak ditinggali, aku akan menemui seseorang untuk mengganti kamar kalian." Kompetisinya berlangsung besok. Kondisi fisik dan mental para mahasiswa sangat penting. Tinggal di ruangan sempit seperti itu pasti akan sangat sulit untuk bisa beristirahat dengan baik, apalagi untuk belajar dan mempersiapkan kompetisi. Tepat ketika Liu Yiwei berbicara, seorang pria parubaya dengan perut buncit datang dan bertanya berulang kali, "Ada apa? Kenapa kalian tidak beristirahat dan malah berdiri di koridor ini, kenapa?" Melihat Wang Hua, Liu Yiwei segera melangkah maju, menunjuk ke kamar dan berkata, "Profesor Wang, kampus Anda bertanggung jawab untuk mengatur hotel kali ini. Anda adalah orang yang bertanggung jawab, bagaimana bisa para mahasiswa tinggal di ruangan seperti ini? Tolong diskusikan dengan orang yang bertanggung jawab atas hotel. Tolong ganti kamarnya." Wang Hua melirik kamar itu dan menghela nafas, "Profesor Liu, baru-baru ini kota kami baru saja memasuki musim turis, dan kamar hotel semuanya penuh.
Benar-benar tidak mungkin untuk ganti kamar. Lagi pula, ini hanya untuk 1 malam, kalian pasti bisa melewatinya. Kalau begitu tolong carikan hotel lain. Liu Yiwei mengerutkan kening. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Hua menggelengkan kepalanya, hotel lain juga sudah penuh. Jika Anda mau mengganti hotel, Anda hanya bisa pergi ke hotel yang lebih jauh. Liu Yiwei mengerutkan keningnya lebih dalam. Untuk kompetisi yang begitu penting, pasti tidak memungkinkan untuk menyewa tempat tinggal yang jauh. Jika terjadi kecelakaan atau kemacetan lalu lintas, kerja keras mahasiswa yang lebih dari setengah bulan itu akan sia-sia. Tapi, kamar orang lain baik-baik saja, kenapa hanya kamar kami yang sangat buruk? Su Nianyan bertanya tidak yakin. Chu Jia dan Yi Rui sama-sama marah. Ketika mereka datang, mereka juga melihat kamar orang lain, semuanya besar dan terang. Wang Hua melirik kelompok Su Nianyan. Dia memang sengaja mengatur ruangan ini untuk kelompok Su Nianyan. Sebelum kompetisi, semua orang akan melakukan survei terhadap kontestan dari universitas lain. Kelompok 4 orang ini, masing-masing memiliki nilai lebih buruk dari yang lain, sangat jelas mereka datang ke sini hanya untuk menemani para peserta lain bertanding. Akan sia-sia untuk mengatur ruangan yang bagus untuk kelompok ini. Tapi maksud Wang Hua ini tidak mungkin dia utarakan dengan jelas. Pada saat yang bersamaan, di antara 4 orang kelompok Qian yang hanya menonton kejadian itu, 1 orang dalam kelompoknya yaitu Jiang Nuan berkata dengan nada protes, kalian hanya kurang beruntung saja. Su Nianyan, ini hanya untuk 1 malam, berapa lama lagi kau mau menundanya? Guru Wang telah melakukan yang terbaik, jadi jangan membuatnya malu. Selain itu, banyak mahasiswa lain di sini yang tidak bisa istirahat karenamu, apakah kau tidak malu? Su Nianyan, Chu Jia dan Yi Rui tertegun mendengar kalimat itu. Namun, mahasiswa dari universitas lain juga menyetujui kata-kata Jiang Nuan. Iya, profesor tidak sengaja melakukannya. Kalian bisa mencari hotel sendiri jika kalian tidak puas. Sial, saat kalian pergi ke rumah sakit di masa depan, kondisi yang akan dihadapi jauh lebih sulit daripada ini. Kalau tidak bisa menanggung sedikit kesulitan ini, bahkan jika kalian menang di kompetisi, itu tidak berguna. Jika aku yang ditempatkan di ruangan ini, aku akan tinggal di dalamnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Masalah sebesar apa sih, sampai mempermalukan guru seperti ini? Mata Su Nianyan dan kedua orang lainnya memerah, dan wajah Liu Yiwei sedikit tidak nyaman, tetapi mereka sekarang sedang mewakili universitasnya, dan setiap tindakan mereka akan berkaitan dengan reputasi universitas, jadi mereka hanya bisa diam menanggungnya. Pada saat yang sama, suara dingin dan tenang tiba-tiba datang dari luar kerumunan, ada apa ini? Suara itu tidak begitu keras, dan pertanyaannya sangat wajar, tetapi kerumunan yang awalnya berisik, tanpa sadar menjadi diam dalam sekejap. Qi Gui berjalan melewati kerumunan dan terus berjalan ke depan. Dia melihat Su Nianyan dengan kedua rekannya hampir menangis. Liu Yiwei juga berdiri di samping mereka dengan wajah yang tidak nyaman. Qi Gui mengangkat alisnya sedikit. Ketika Qi Gui turun dari mobil, dia menerima telepon dari Fusi. Dia berhenti sejenak di tempat parkir mobil dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Fusi, sehingga dia tertinggal di belakang semua orang. Melihat Qi Gui, mata Su Nianyan kembali bersinar seolah-olah dia telah melihat tulang punggungnya. Tanpa pikir panjang Su Nianyan segera menjelaskan masalah itu dengan singkat kepada Qi Gui. Qi Gui melirik ke kamar, mengeluarkan ponselnya, dan berjalan keluar, ayo pergi. Sama sekali tidak terlihat seperti orang biasa. Saat Qi Gui berjalan, dia menundukkan kepalanya sambil mengirim pesan di WeChat-nya. Langkahnya sangat tenang, dan semua orang memandangnya dengan rasa kebingungan, tidak bereaksi sama sekali. Su Nianyan dan kedua teman lainnya sudah sedikit terbiasa dengan gaya Qi Gui, mereka hanya tertegun sejenak, dan dengan cepat mengikuti Qi Gui dari belakang. Setelah mereka berempat pergi, koridor itu masih begitu senyap. Selang beberapa saat, Liu Yiwei baru bereaksi dan buru-buru memanggil Qi Gui, kemana kau bisa pergi? Kembali dulu, aku akan memesankan kalian hotel lain. Suara Qi Gui tenang dan sopan, tidak perlu, kami sudah punya tempat, terima kasih atas perhatian Anda. Setelah mendengar kalimat Qi Gui, Liu Yiwei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Qi Gui ini cukup istimewa, dan kepala sekolah Lin secara khusus sudah memberitahunya. Jadi apapun yang Qi Gui katakan, Liu Yiwei tidak berani menolaknya terlalu keras. Setelah melihat kelompok Qi Gui pergi, para mahasiswa lain di sekitarnya juga kembali ke kamar mereka masing-masing. Wang Hua yang masih berdiri di sebelah Liu Yiwei tersenyum ketika melihat kejadian seperti itu. Tuan Liu, tampaknya kualitas mahasiswa universitas Anda tahun ini tidak cukup bagus. Siswa seperti itu bagaimana bisa mendapatkan posisi kedua dalam kompetisi? Liu Yiwei hanya meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Setiap tahun, Wang Hua selalu berusaha bersaing dengan Liu Yiwei dalam berbagai cara, tetapi kualitas pendidikan Universitas Kedokteran Kota Nan jauh lebih tinggi dibanding Universitas Wang Hua, sehingga Liu Yiwei selalu bisa mengalahkannya. Wang Hua tampak tersenyum puas dan berkata, namun, di antara kontestan di universitas kami kali ini, ada siswa berbakat yang memenangkan posisi kedua dalam kompetisi individu di kompetisi Kyoto tahun lalu, bahkan jika Anda memiliki Qian dan Suking. Kedua jenius ini pasti hanya bisa menempati posisi kedua.
Mendengar Wang Hua mengatakan itu, Liu Yiwei hanya tersenyum dan berbalik pergi. Qi Yan dan kelompoknya kembali ke kamar. Kong Wen masih sedikit khawatir tentang Qi Gui dan kelompoknya. Bagaimanapun juga, mereka berasal dari universitas yang sama. Su King, apakah kau tidak ingin meminta ibumu untuk menemukan kenalan di sini untuk memberi Qi Gui dan kelompoknya kamar yang lebih baik? Mendengar Kong Wen mengatakan itu, ekspresi Su King menjadi sedikit lebih lembut, dan sebelum dia mengatakan sesuatu, Jiang Nuan membuka mulutnya dan berkata, ayolah, ketika mereka pergi, mereka bahkan tidak melihat kita. Orang-orang itu sungguh dingin. Qi Yan juga berkata dengan lembut, Profesor Liu pasti bisa mengurusnya. Bukankah masih ada sesuatu yang belum kita lakukan dalam debat teoretis kita? Ayo kita diskusikan sekarang. Ketika membicarakan kompetisi, pikiran Su King dan Kong Wen seketika kembali fokus dan mereka tidak peduli lagi dengan Qi Gui. Su Nianyan, Chu Jia, dan Yi Rui mengikuti Qi Gui berjalan keluar dari hotel dan melihat sudah ada taksi yang menunggu di depan lobi hotel. Entah kenapa, Su Nianyan merasa taksi itu tampak familiar, tetapi memang taksi di jalan semuanya tampak mirip. Su Nianyan merasa mungkin karena dia terlalu memikirkannya saja. Qi Gui berjalan dengan barang bawaannya. Sopir taksi itu terlihat cukup antusias, sehingga dia bergegas membantu Qi Gui mengambil barang bawaan dan meletakkannya dengan rapi di dalam bagasi mobil. Setelah selesai, dia menoleh dan berkata kepada ketiga teman Qi Gui sambil tersenyum, saya akan membantu Anda meletakkan barang bawaan Anda juga. Su Nianyan dan kedua temannya buru-buru menyerahkan koper mereka pada sopir itu, dengan wajah yang sedikit merah. Sopir ini sangat tampan, dan penampilannya terlihat mahal, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang biasa. Saat masuk ke dalam mobil, Chu Jia menyenggol Qi Gui sedikit dan berbisik, Kak Qi, kau sungguh luar biasa. Kau bisa mendapatkan sopir yang tampan berikut dengan taksinya. Qi Gui yang mendengar itu hanya terdiam. Ketika Qi Gui masuk ke mobil, Qi Gui tidak mengatakan kemana dia akan pergi, tetapi sopir itu mengemudi mobil dengan sangat terampil. Setelah mengemudi cukup jauh, dia berhenti di depan sebuah perumahan yang lebih dekat dengan tempat kompetisi. Selanjutnya bab 126 sesuatu yang besar telah terjadi.